Sementara itu, varian baru virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 dengan kode B11529 yang kemudian dikenal dengan nama Omicron mulai menghebohkan dunia. Diduga varian ini lebih cepat menular dan membuat vaksin tidak efektif. Bali wajib mewaspadai Omicron ini sekaligus menyiapkan langkah antisipasi meski tingkat fatalitasnya masih dalam penelitian. Ahli Virologi FKH Universitas Udayana, Profesor Igusti Ngurah KD Mardika mengatakan, saat ini para ahli belum mengindikasikan kalau varian ini mudah menular dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih ganas atau tidak. Meski demikian, untuk mengantisipasi lonjakan kasus yang diperkirakan terjadi Desember sampai Februari 2022, Bali diharapkan tetap waspada. Hal serupa disampaikan Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Denpasar, Dr. Ketut Widiase, yang mengatakan Indonesia masih dalam situasi pandemi, terlepas dari ada tidaknya varian baru, sehingga mewajibkan masyarakat untuk tetap disiplin protokol kesehatan prokes. Terkait kesiapan RS dalam menghadapi gempuran varian baru, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia ARSSI Bali, Dr. IBG Fajar Manuabe mengatakan, anggota ARSSI tetap waspada seperti dari segi oksigen, ruang isolasi, pengalaman obat dan bahan habis pakai lebih siap dibandingkan dengan gelombang kedua bulan Juli dan Agustus 2021 lalu. Mahardika mengingatkan ada atau tidaknya varian baru ini, RS harus meningkatkan kapasitas bed, begitu juga fasilitas penunjang. Hal itu perlu disiapkan karena menurut pengalaman sebelumnya, pasien membludak di sejumlah RS dan sejumlah RS kekurangan oksigen. Mereka yang memiliki gejala berat perlu disiapkan fasilitas penunjang ini. Fajar mengatakan meski ada tantangan dan risiko baru yang akan dihadapi, roadmap kemandirian sektor kesehatan di Bali harus tetap jalan karena pandemi yang lain tetap bisa muncul, terutama kemandirian pengelolaan limbah medis, oksigen, dan sistem komunikasi radiomedik. Urgensi kebutuhan pengelolaan limbah medis di Bali sudah muncul sejak tahun 2016, padahal menurutnya hal ini adalah potensi PAD. Masalah lain adalah penyelesaian klaim COVID-19 periode 2020 sampai dengan 2021 harus tuntas, karena RS swasta memerlukan modal untuk membeli obat dan bahan habis pakai. Hal ini sangat penting untuk menghadapi kemungkinan kenaikan kasus akibat varian baru. Fajar menyebut masih ada tunggakan pembayaran klaim bulan Juli 2021 saat puncak COVID-19. Selain itu jumlahnya juga belum bisa dipastikan dan tidak merata. Ia berharap penyelesaian klaim pasien COVID-19 bisa selesai dalam 30 hari karena tunggakan pembelian obat harus selesai dalam 30 hari. Sementara itu Widiase mengatakan menjelang Nataru ia mengajak masyarakat untuk selalu waspada dan disiplin prokes, karena jika tidak, kasus COVID-19 di Bali akan mengkhawatirkan dan mencekam seperti yang terjadi pada Juli, Agustus 2021 lalu. Yudi Karnaidi dan Citamaya Bali Pos melaporkan.